dan terus bahagia. Oke, lanjutin part yang sebelumnya, yaitu part Arkantara, yaitu 22. Bucin. Sheila saat ini tengah berada di parkiran, tentunya dengan Arka di sampingnya. Sudah 20 menitan yang lalu mereka tak kunjung pulang karena Sheila terus merengek meminta izin untuk keluar dengan Gia. Sahabatnya itu tadi sempat mengajak untuk ke mall bersama. Hitung-hitung untuk menemaninya belanja. Itu saja Gia tidak memaksa kalau saja Sheila tidak mau. Tapi Syera tetaplah Syera. Gadis itu tak akan menyerah jika kemauannya belum terpenuhi. Seperti saat ini, Syera sudah marah-marah tidak jelas karena Aga tak kunjung memberi izin. Dosa tentang perintah suami, mau dosa. Sekali doang ya Allah. Kapan sih gue keluar sama Gia ke? Mungkin gue gak lama, sekitar 2 jam di sana. Ujarnya meyakinkan agar cowok itu membiarkannya pergi bersama sohibnya. Mungkin alis Arga terangkat sebelah. Baru mungkin kan, gue gak percaya sama omong kosong lo. Gue buang black card gue kalau ada cewek yang keluar cuma 2 jam aja. Benar. Arga malah kemudian mengangguk. Gue pergi 1 jam yang artinya gue termasuk salah satu cewek yang keluar tidak lebih dari 2 jam. Lo siap buang black card lo? Syara menatap Arga dengan tatapan memicing. Arga memasukkan jemari tangannya pada saku celananya. Cowok itu mengangguk. Iya, asalkan lo mau diajak miskin gak apa-apa. Syara berajak. Ini bukan saatnya sisi kaya atau miskinnya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Dia sudah dari tadi menunggunya di kelas. Ia sungguh tak enak hati dengan sahabatnya itu. Ayolah Kak, please izin gue kali ini aja. Besoknya gue gak keluar lagi deh, serius. Ucap Syara mengangkat kedua jarinya. Sama gue perginya, ucap Arga. Di, apaan? Gak mau. Tolak Syara keras. Yaudah, sana pergi. Tapi jangan salahin gue kalau pas lo pulang, gue gak bukain pintu. Ancam Arga dengan senyum miringnya. Yaudah, gue pulang ke rumah bunda. Emang bisa? Gue bisa aja laporan lo ke bunda kalau anak nakalnya ini gak nurut sama suami, malah keluyuran gak jelas. Mereka mengelum bibirnya agar tawanya tidak tersembur. Teke, rengek Syera. Biarin, siapa suruh bangkang. Pokoknya gue mau keluar sama Gia, titik. Syera membalikkan badannya sebelum Arga menarik lengan gadis itu. Arga menghela nafas berat. Keras kepala sekali, gadis ini tidak ada nurutnya sama sekali. Nurut jika diberi hukuman. Sebenarnya Arga ingin mengancamnya dengan hukuman andalannya, tapi ia takut jika Syera nantinya bakal ngamuk. Pulang jam berapa? Tanya Arga menatap intens Syera. Gak lama, nanti jam 3 pulang. Serius? Syera mengangkat dua jarinya. Enggak sayang. Arga memotong. Ini pertama kalinya Syera memanggilnya dengan sebutan sayang. Arga menundukkan kepalanya dan menunjukkan pipi sebelah kanannya dengan jari telunjuknya. Syera berkerut bingung. Apa maksudnya? Sini, cium dulu. Gak mau, tuh aku Syera mentah. Cium atau gak boleh pergi sama sekali. Arga menaik turunkan sebelah alisnya. Syera menggeram tertahan, tangannya meremas rok abu-abu hingga sedikit kucal. Gadis itu sangat gemas dengan Arga berdirinya sangat ingin mencubit keras ginjal laki-laki ini. Syera mendekatkan dengan nafas tertahan. Ia memejamkan matanya saat berada di samping pipi Arga. Gadis itu gugup, sangat gugup. Dengan ragu, Syera mendekatkan bibirnya ke pipi Arga. Arga tersenyum miring. Bodoh sekali istrinya ini. Tentu saja otak Arga lebih cerdik dan licik. Saat Syera hendak menaruhkan bibirnya pada pipi Arga, laki-laki itu menoleh kepalanya dengan cepat sehingga bukan pipi yang gadis itu cium, melainkan bibir Arga. Syera melututkan matanya kaget. Ia segera mundurkan langkahnya beberapa senti. Tak lupa ia memukul keras tangan Arga hingga membuatnya merintih ngilu. Arga mesum, teriak Syera lalu lari kencang meninggalkan Arga yang masih tersenyum kemenangan. Jangan lari-lari sayang, nanti bayinya celaka. Pakai Arga. Tak kalah keras bayi matamu. Gadis itu menolehkan kepalanya ke belakang dan mengacungkan jari tangannya. Kemudian ia kembali melanjutkan langkahnya dengan kesal sekali. Sesekali mulutnya berkemat-kemat menyebutkan sumpah serapah untuk Arga. Laki-laki itu tambah ngeselin. Kata cinta dan sayang keluar dari bibir manisnya tidak mencerminkan perlakuan romantis. Laki-laki itu tetaplah Arkantara Rainan, perusuh sekaligus orang yang selalu membuat kesal Syira setiap harinya. Dada Syira bergerumuh hebat dan kepalanya terasa sangat panas. Di depannya kini berada seorang Arkantara Rainan yang menatapnya datar. Ingin rasanya Syira mencapik-capik muka tampan milik suaminya itu. Tapi sayang, tampan. Tapi Syira juga sedikit takut. Pasalnya tadi ia menjanjikan akan pulang jam 3 dan sekarang sudah jam 5. Mampus. Tadi janjinya pulang jam berapa? Arga mengangkat sebelah alisnya menunggu jawaban dari mulut Syira. Dia berada sambil mereka hanya mampu menggaruk tongkongnya tidak gatal. Gesa tadi sempat juga melarangnya untuk ikut, tapi Syira tetap menghiyal. Ki, panggil Johan. Ayo pulang, udah sore, gue anterin. Dia menarik pergelangan tangan Ki dengan lembut. Johan tengah menghadapi perdebatan manusia kejam yang sekarang sudah menjadi bucin Syira.
Sebelum Kia keluar dari mall, gadis itu sempat berbisik ucapan maaf untuk Syara. Syara mengangguk paham dan tersenyum tipis. Senyum, masih berani senyum lo setelah lakuin kesalahan. Arga menatap tajam Syara. Arga, gue tadi gak sadar, sumpah. Gue gak tahu ternyata udah jam 5, ucap Syara meyakinkan laki-laki di depannya ini. Ada HP kan? Syara mengangguk kepalanya. Kenapa gak angkat panggilan gue? Mampus. Syara bahkan tidak tahu Arga menelponnya karena Syara sengaja mengheningkan penyesalannya. Ada jam tangan juga kan? Tanya Arga lagi seraya melirik sekilas jam tangan kecil yang bertengkar di tangan gadis itu. Syara mengangguk pelan lagi. Buta loh sampai gak lihat jam. Gue juga gak usah bantah. Ayo pulang. Arga menoleh lagi sembari mengunci Syara dan pinggamnya erat. Ia melangkahkan kakinya keluar dari mall ini. Pelan-pelan. Gue gak bisa nyumbangin langkah lo yang gede kayak gajah. Syara mengembaskan tangannya sehingga genggaman mereka terlepas. Mereka membalikkan badannya dan menatap cahaya sang istri. Makanya penyakin nasi biar tumbuh gede, gak cuman makan gosip terus kerjaannya. Terserah lah. Kesal Syara ke situ mendorong tubuh kekar Arga dan berjalan dengan kesal. Arga tertawa kecil lalu menyusul Syara dalam rangka pundak ke situ. Syara menatap sang pelaku biar gak hilang. Syara menangis sesenggukan di pangkuan Arga. Salahkan Arga yang rapat jahil, laki-laki itu mirip setan memang. Tadi sehabis pulang dari mall, Syara langsung menonton drama Korea kesukaannya, tapi Arga sangatlah jahil. Ia mengganggu Syara yang masih antang dengan moodnya yang baik. Arga dengan jahil mengambil laptopnya dan beralih ke lantai bawah. Syara mengajarnya pengatap memperhatikan yang dilewatinya itu tangga. Saat berada di tangga ketiga paling bawah, garis itu terpleset kepalanya menghantam sudut tangga. Kepalanya menghantam tangga, sikunya juga terhantam sudut tangga juga. Ngilu, itu yang dirasakan Syara. Bahkan usai jatuh tadi, Syara langsung menangis kencang. Tentu saja Arga kalang kabut dan langsung menggendong gadis itu. Mendengar gadisnya itu naik ke kamar mereka lagi. Arga merasa bersalah. Ia sudah beberapa kali mengucapkan kata maaf, tapi gadis itu tak kunjung memaafkannya. Dengan posisi Syara yang duduk di pangkuannya, Arga yang telah mengusap sayang punggung serta kepala Syara yang terhantam sudut tangga tadi. Arga mengucapkan lafal istighfar berpuluh-puluh kali saat Syara mencubitnya. Masih mending mencubit di bagian tangan atau kaki, lain di bagian badan dadanya yang kecil bagaikan biji anggur. Dikira tidak sakit apa? Sakit banget coy, ngilu, nyeri dan geli. Kepala gue sakit banget, badan gue juga sakit. Syara berucap dengan wajah yang isi menyikan leher Arga. Bahkan Arga merasakan lehernya yang sangat basah akibat air mata Syara tak kunjung berhenti dari badan. Arga, apa sayang sakit? Maaf, masih sakit banget, tanya Arga dipersangkakan mahal Syara. Arga kembali mengusap punggung Syara agar gadis itu tak menangis lagi. Arga sedikit menyikap baju yang dikenakan Syara. Lebam warna biru terlihat jelas di pinggangnya. Perlahan Arga mengusapnya membuat sang mengeluarkan rintihan sakitnya. Ia tahu sangat ngilu, makanya Arga hati-hati mengusapnya. Tak lama kemudian Syara menghentikan tangis. Hanya saja gadis itu masih senggukan, mungkin terlalu lama menangis. Ting. Arga menundukkan kepalanya saat dirasa ponselnya berbunyi. Tangan kekar itu meraih ponselnya dan membuka layar ponselnya. Di sana tertera nama Ziko yang mengirim pesan. Di mana? Di rumah. Kenapa? Berusin di jalan sama Kak John dikeroyok. Ada Gia juga di sana. Sial. Empat Arga pelan yang tentunya tidak didengar oleh Syara. Lagi gue kesana, gue mau tidurin Syara dulu. Oke. Lu ada niat mau pendingin bini lu kan? Bacot. Arga sedikit menekan kepalanya dan tangannya bergerak sedikit mengangkat kepala Syara. Syukurlah gadis itu sudah terang. Arga masih menimbang keputusannya. Masa iya dia pergi meninggalkan Syara sendiri di rumah, sedangkan pembantunya sudah pulang di jam 4 tadi. Arga mencari kontak dan menggeser layar ponsel ke bawah dan matanya tertuju pada Rea Azalea, keponakannya laki-laki suka menelponnya. Halo, kenapa sih babi? Mulut lo sini cepetan. Ada apa bang? Bacot, buruan kesini. Bilang dulu kenapa gue bakal kesana sebelum bilang ada hal apa yang lo suruh gue kesini. Temenin istri gue mau keluar lah kok. Buruan kesini lewat pintu belakang. Arga merapangkan tubuh Syara dengan hati-hati agar gadis itu tanpa sakit lagi di punggungnya. Ia hanya takut Syara kembali menangis dan alhasil Arga tidak jadi keluar. Arga mengucapkan Syara cukup lama, dirasa sudah aman. Arga langsung menyambar kunci motor dan jangkat kebesarannya. Arga berdiri gagah di hadapan pasukan Baron. Jumlah anggota Akberos kalah banyak dengan anggota Baron. Akberos dengan jumlah 10, sedangkan Baron dengan berjumlah 25. Arga menatap lawannya, tangannya membawa tongkat baseball milik Lingga. Arga mengangkat tongkat baseballnya dan ia taruh di pundaknya. Sedang ia sudah diamankan oleh elang. Gadis itu sempat syok dengan perkalian mantan pacarnya Johan. Sama ia
berpacaran dengan Johan. Ia tidak pernah melihat Johan yang begitu beringas dan mengejamkan. Punya nyali berapa lo datang ke sini? Ucap Bara, kata Bara seraya menatap sang ketua Akperos. Lo nanya gitu buat gue atau buat diri lo sendiri? Arka terusnya miring. Bara menggaram kesal. Ia maju dan memberikan pukulan mentah yang tegas milik Arka. Soal tak terima, Arka menendang kencang perut Bara sehingga membuat musuhnya itu tersungkur. Bangun loh, Arka menarik dagu Bara dengan tongkat baseballnya. Segitu doang, sampah. Arka tertawa remeh. Selanjutnya ia menginjak tangan kiri Bara sehingga ia menemukan bunyi retakan yang sangat keras. Bara berdiri dengan lemah dan menatap Arka dengan nyalang. Arka hanya tersenyum tipis, bahkan sangat tipis. Lawannya ini sangat berusaha dalam hal bela diri. Bara memukul kembali rahang Arka, tapi laki-laki itu dengan sikap menyingkir dan menangkis tangan Bara kemudian memelintarinya ke belakang. Krak! Melintih Bara kesakitan. Arka menendang kencang punggung Bara yang memunggunginya hingga Bara tersungkur mengenaskan. Arka tak berhenti di situ saja. Laki-laki itu menghampiri Bara dan menghadiahi pukulan bertubi-tubi di wajahnya. Sedangkan yang lainnya sudah selesai melawan musuhnya masing-masing. Dan antara anggota Akperos yang paling parah adalah Johan. Hidungnya berdarah, pipinya terdapat banyak luka lebam. Andre berjalan mendekati Arka dan menarik kencang kerah jaket milik laki-laki itu. Jika dibiarkan, Arka akan terus mengajar Bara sampai mati. Bau amis menyeruak di hidung mereka. Wajah dan mulut Bara banyak sekali mengeluarkan darah, apalagi lawan Ziko. Lawan Ziko tadi adalah Panji, wakil ketua Bara. Tadi Panji sempat akan menusuk perut Ziko menggunakan pisau, tapi Ziko juga termasuk cerdik. Laki-laki itu membalikkan tangan Panji dan membaringkannya sehingga pisau tersebut mengancam lengan Panji sehingga mengeluarkan banyak sekali darah. Arka mengambil tongkat baseball yang tergeletak di sampingnya, kemudian ia menunjuk Bara dengan tongkat baseballnya. Lo tahu lawan lo itu siapa? Bahkan kalau gue mau, lo mati di tangan sekarang. Manusia najis kayak lo itu gak pantas hidup. Lo tahu parasit, sejuta parasit di dunia ini yang paling buruk itu lo. Sekali lagi gue lihat lo macam-macam, gue gak bakal biarin hidup lo tenang. Arka berbalik meninggalkan lawannya sudah tepar. John tersenyum piring dan melemparkan bola basket ke arah Bara yang ia temukan di lapangan basket dekat sini. Cara lo sampah. Nah, gimana guys? Itu gimana reaksi kalian? Ya. Apa ini? Oh my god, iklan ya. Pokoknya stay tune terus, jangan lupa kalian juga tinggalin jejaknya. See you next time, love you all. Oh ya, untuk klik linknya di description box. Oke, see you.